Baik, kita lihat contoh soal berikut ya, yang terdiri dari tiga peubah X, Y, Z ya, fungsinya adalah F, G, H, X, Y, Z ya. Yang pertama 3X min cos Z min setengah sama dengan 0, lalu X kuadrat min 81Y plus 0,1 kuadrat dan seterusnya, H eksponen min XY dan seterusnya ya. Diberikan harga awalnya X0, Y0, 0,1, Z0 min 0,1. Lalu toleransinya digunakan kriteria konvergensi ya. Sampai absolut XI plus 1 min XI dan absolut YI plus 1 min YI dan absolut ZI plus 1 min ZI kurang dari 10 pangkat minus 10. Anda diminta menentukan nilai X, Y, dan Z dengan metode Stiepes-Disjent. Ya, tentu tidak mudah untuk menentukan akar dari tiga persamaan yang terdiri ada polinomial, eksponensial, dan trigonometri ya. Tapi dengan metode Stiepes-Disjent kita dapat menentukan harga X, Y, dan Z yang memenuhi. Baik, bila dikonstruksi programnya ya dan dilakukan running dari programnya, maka akan diperoleh nilai dari X1, Y1, Z1 sebagai berikut ya. Setelah 359 kali iterasi. Jadi ini dipotong ya lainnya, di mana nilai X1 adalah min X1 adalah setengah ya, Y1 min 1,1 kali 10 pangkat minus 5 dan Z1 min 0,52381 ya. Nah, pada iterasi ke 359 ini diperoleh ketiga-tiganya absolut X1 min X0, Y1 min Y0 dan absolut Y1 min Z0 sudah memenuhi ya, tiga-tiganya sudah kurang dari 10 pangkat minus 10. Demikian pula nilai dari fungsi masing-masing juga sudah cukup kecil ya, sudah mendekati 0. Dan ini adalah pergerakan dari alfanya. Nah, satu saja dari tiga belum memenuhi, maka iterasi itu belum berhenti ya. Misalnya absolut Z1 min Z0 masih 1 kali 10 pangkat minus 10. Meskipun dua lainnya sudah memenuhi, perhitungan itu belum dihentikan. Ya, jadi solusinya adalah sebagai berikut. Kita atau Anda bisa masukkan ke fungsi asalnya ya. Masing-masing itu maka akan menghasilkan ini nilainya F1, G1, dan H1. Ya, berikut adalah programnya ya. Nanti saya tunjukkan juga di programnya juga ya di Excel dan VBA-nya. Seperti biasa kita deklarasikan peubahnya ya, ada X0, Y0, Z0, X1, Y1, Y1 alfa ya. Alfa ditulis saja seperti ini ya. Toleransi S double, lalu I, N maksimum sebagai integer, lalu fungsinya nanti akan ada berapa fungsi. Fungsinya sendiri ada 3, lalu dikuadratkan, 3 itu dijumlahkan, ya masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan, ada 4 ya, berarti fungsi keempatnya adalah itu. Lalu turunannya terhadap X dari fungsi yang baru, turunannya terhadap Y, dan turunan terhadap Z. Jadi akan ada 7 fungsi. Ya. Nah, ini F 3X min cos DZ min setengah, lalu ini G-nya ya X kuadrat min 81 Y plus 0,1 kuadrat plus sin Z plus 1,02, lalu ini eksponen min Y plus 20 kali Z ya, plus 10 kali ini pi-nya saya tulis 22/7 ya, pi min 3/3 ya. Lalu fungsinya A adalah ini ya,
jumlah dari F kuadrat ditambah G kuadrat tambah H kuadrat. Jadi Anda nggak perlu menulis ulang ya fungsinya, karena dia sudah menyimpan di sana bahwa Fx Z itu ya ini ya, 3x min cos ZZ min setengah. Demikian pula G dan H-nya. Lalu kita definisikan turunan A terhadap X, dA, dx ya, harusnya do ya. Nggak ada nulisnya do, insert simbol. Nah, ini do A, do X. Jangan lupa 2 ya, ini ya turun kan 2 kali, nggak perlu diuraikan dalamnya juga, 2 kali Fxz, tapi di dalamnya jangan lupa ya, ini kan 3x, ada 3x ya, diturunkan terhadap x jadi kali 3. Oke, lalu ditambah G-nya sama juga ya, ini kan kuadrat jadi 2 kali semua ini ya. Tidak ada, oh ini hanya 2x ya di sini, 2x kali 2x, lalu ditambah hanya juga demikian, ini turun ya, kali 2 di sini ya, lalu turunannya fungsi di dalamnya yaitu min x yang ini ya, H itu eksponen min xy, berarti min x-nya adalah yang punyanya min x-nya 2h kali min x ya, fungsi ini ya, min x eksponen min xy ya. Oke, lalu turunannya terhadap z ya, ya sama ya, diturunkan terhadap z jadi 2 kali fxz. F-nya turunannya terhadap z adalah y sin zz ya, kan di dalamnya ada koefisiennya y ya, misalnya cos 2z gitu kan, Anda 2-nya keluarkan, jadi min kali min jadi plus ya, kali y sin zz kan, cos zz min sin yz ya, lalu ditambah 2g xz, nah, turunannya yang di dalam adanya adalah sin z jadi cos z pengalinya, lalu ditambah 2h yang ini ya, nah, fungsi z-nya di sini ada 20 kali z jadi kali 20 ya, jadi kuncinya di situ, harus betul dulu fungsinya ya, ada 7 fungsi ya, 3 fungsi, fungsi yang baru dan turunannya fungsi yang baru, turunan fungsi yang baru terhadap x, y, dan z. Lalu langkah berikutnya ya, kalau Anda pakai count button ya tadi sudah ada private sub, kalau tidak ya ini ya, sub steepest descent, lalu di sheet 1 ini nilai awalnya ya, x0, y0, z0, alfa kita mulai sama dengan 1 dulu, toleransinya 10/10, n maksimum 1000 ya, ini pada i sama dengan 1. Nah, perintahnya juga masih do dan loop ya, atau do loop until. Nah, kita lakukan penulisan program di antara do dan loop itu ya. Yang pertama, jika sudah lebih dari n-max maka stop. Nah, lalu juga ini ya, kriterianya kalau nilai dari G X0, Y0, Z0 sudah sama dengan 0 juga berhenti ya. Ketika Anda masukkan sudah langsung menghasilkan 0, ya itulah akar yang dicari kan. Lalu berikutnya dituliskan iterasi ke X0, Y0, Z0, lalu ini ya, sebenarnya perhitungannya di sini. Kita menghitung X1 sama dengan X0 alfa kali B tadi adalah do G do X ya. Yang ini tadi ya. B itu ini. Jadi sudah didefinisikan. Maaf, fungsi barunya A ya tadi ya. Jadi do A do X. Tapi di fungsi formula yang tadi di slide adalah do G do X. Jadi do A do X pada X0
Y0 Z0 dibagi akar dari ini ya, do F do X ditambah do G do Y tambah do H do Z ya, kuadrat. Semuanya pada X0 Y0 ya. Jadi formulanya seperti itu. Yang ini ya. Nah, ini jangan lupa ini dalam kurung ya. Dalam kurung semua karena nanti akar ya. Akar dari kuadrat itu. Lalu kita dapat X1, kita dapat Y1 sama ya. Jadi kalau Y1 tadi pakai do A do Y ya, yang dinotasikan C. Bawahnya ini sama. Kita bisa copy paste juga ya. Z itu kita pakai Z0 min alpha D ya. D ini adalah do A do Z. Ya. Nah, ini bawahnya juga sama. Nah, kita dapat X1, kita tuliskan di kolom 5, dapat Y1, tuliskan kolom 6, dapat Z1, tuliskan dalam kolom 7. Kita tuliskan nilai F-nya ya, untuk nanti kita juga cek apakah nilai Fg dan H-nya itu sudah mendekati 0. Kita tuliskan apa kalau kita ingin tahu pergerakannya ya. Lalu kriteria kita kan ini ya, tadi yang kita tetapkan absolut X1 min X0, lalu absolut Y1 min Y0, kolom 13, absolut Z1 min Z0, dan setelah itu kita ini ya, kriteria yang sangat penting juga yang tidak boleh lupa, jika nilai dari A untuk X1, Y1, Z1 itu lebih dari sama dengan X0, Y0, Z0, maka alfa dikecilkan ya. Pengertiannya itu yang minggu lalu saya jelaskan, alfa itu pengali vektornya ya. Jadi kalau dia terlalu besar, lebih dari 1, maaf kalau hasilnya itu dengan alfa yang dipilih lebih besar, berarti pengalinya terlalu besar dengan arah vektor yang sama. Maka kita bagi dia menjadi 2 ya, separuhnya alfa 9 alfa per 2. Kalau tidak, alfanya masih sama ya, masih alfa yang lama. Lalu kriteria berhentinya dituliskan di sini ya. Ya, Anda bisa loop until ini juga bisa, tapi ditahan di sini jika absolut X1 min X0 kurang dari toleransi N, absolut Y1 min Y0 kurang dari toleransi N, absolut Z1 min Z0 kurang dari toleransi, maka berhenti perhitungannya di sini. Ini yang diharapkan ya. Jika tidak, kita ganti X0-nya dengan X1 karena yang dioperasikan di sini kan X0 ya. Kita ganti dengan X1 yang baru diperoleh, demikian pula Y0-nya, demikian pula Z0-nya. Nah, I-nya adalah I plus 1, kita looping. Terus balik ke atas sampai nanti ini terpenuhi. Ya, yang ini terpenuhi. Oke ya, kita lihat di programnya ya. Di programnya adalah sebagai berikut ya. Nah ini X1-nya, ini Y1, ini Z1. Ini fungsinya tadi ya. Kalau saya hapus dulu, saya kembali ke program ya. Ini ada di modul 1. Nah, ini berhentinya tadi di sini ya. Saya reset lagi pakai ini ya, reset. Terlihat ya. Jendela VBA-nya segera terlihat ya. Lalu saya run. Agak lama karena tadi 359 ya. Ya, jadi berhentinya di sini ya. Oke, seperti yang kita harapkan, kita lihat ini ya. Ini ada hide line-nya ya. Jadi line-nya di hide sama saya 12 sampai 359. Nah, ini diperoleh ini ya. Ini akar yang dicari. Ini nilai fungsinya. Yang kuning di sini adalah kriteria yang ditetapkan, absolut X1 min X0, Y1 min Y0, dan Z1 min Z0 ya. Nah, ini kalau saya cek secara manual ya, dengan fungsi di Excel. Ya, ini F-nya ya, F dari
dari ini ya, X yang ini, lalu sebelahnya adalah G ya, X, Y, Z untuk X1, Y1, Z1. Lalu yang ini adalah H ya, dari X1, Y1, Z1. Ya, hasilnya sama saja dengan yang diperoleh dari perhitungan program ya, persis sama dengan ini ya, yang kuning di atasnya. Baik, seperti itu ya metode Steepest Descent untuk 3 peubah. Ya, kalau model dalam realisasinya penggunaannya itu jarang yang lebih dari 3 ya. Jadi koordinatnya ya paling X, Y, Z ya. Kalau 4 itu jarang sekali model melibatkan 4 variabel, 4 dimensi gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kode programnya ada di slide ya. Nanti seperti biasa saya bagikan, sudah dibagikan ya, dibagikan di EduNet ya. Sebagai penutup, ini PR Anda ya. Kalau yang sudah mengerjakan tinggal nanti di-upload saja ke MS Team ya. Menentukan akar dari persamaan simultan untuk sistem persamaan nonlinear berikut. Ya. Nah, ini bentuknya eksplisit ya. Tentu Anda harus rubah dulu dalam bentuk implisit. Misalnya F1 ini ya Y plus X kuadrat min X min setengah gitu ya, sama dengan 0. Lalu F2 X kuadrat min 5 XY min Y sama dengan 0. Diminta menentukan dengan metode Newton-Raphson dan metode Steepest Descent dengan harga tebakan awalnya X0 dan Y0 sama dengan 1. Toleransinya Anda diminta konvergensinya kurang dari 10⁻⁻⁶. Ya, kerjakan dengan program, kirimkan program dan luarannya ya, file programnya tentu ya, tapi pesan saya kerjakan juga secara manual ya. Kita akan UTS dalam 2 minggu ya, minggu depan masih ada, lalu depannya lagi ya. Nah, itu secara luring dan secara manual ya. Jadi dengan program Anda sudah dievaluasi dari tugas-tugas ini ya. Nah, nanti ujiannya secara manual saja. Nah, jadi Anda harus berlatih ya, menghitung 3 kali iterasi, 4 kali gitu ya, menyajikannya dalam bentuk tabel. Baik, untuk bab 2, maaf bab 3 sampai di sini ya. Bila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan bab berikutnya, bab 4, yaitu penyelesaian sistem persamaan linier ya.